Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan terkait dengan sistem informasi manajemen. Nah, kali ini kita akan membahas terkait konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Oke ya. Apa yang akan kita bahas? Ini outline-nya. Informasi dan peran manajemen, terus tahapan pengambilan keputusan, lalu mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Oke, kita mulai ya. Nah, informasi dan peran manajemen. Kalau kalian lihat lagi atau kalian review lagi, informasi itu apa dalam sebuah manajemen, dalam sebuah organisasi. Nah, kalau di sini informasi kan sumber daya utama ya dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Jadi informasi itu menjadi sebuah parameter yang sangat penting ya dalam pengambilan keputusan. Lalu, peran manajemen apa? Nah, di sini manajemen bertugas untuk menyaring informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Karena pasti ya dalam sebuah kegiatan usaha banyak sekali informasi yang didapatkan. Contoh, kalau kalian ingin bikin usaha retail baru di sebuah daerah, tentu kalian akan melihat daerah tersebut masyarakatnya secara ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu ya. Karena nggak mungkin kalian jualan atau kalian buka retail di daerah pegunungan yang warganya itu banyak yang keluar daerah itu uh, merantau yang ada cuman mbah-mbahnya saja, orang tuanya di sana. Padahal akses jalannya sangat sulit, ditambah mbah-mbahnya itu nggak paham dengan produk-produk retail sekarang yang yang diminati oleh anak muda. Jadi kita perlu menggali informasi untuk diambil sebuah keputusan gitu ya. Oke, nah ini contoh sebuah informasi yang sedang didapatkan oleh manajemen. Jadi semua orang ini berusaha untuk memberikan informasi dari masing-masing divisi, dan seorang manajemen menerima semua informasi untuk dia ambil keputusan. Jadi manajemen itu bekerja dengan kemampuan dia dalam mengambil keputusan. Apakah keputusannya itu tepat atau tidak, itu tergantung dari seorang manajer atau puncak dari pimpinan perusahaan ini ya. Nah, sebenarnya kalau tahap mengambil keputusan secara simpel kayak gini ya, kalau dibaca, kita identifikasi masalahnya dulu, lalu kita mencari alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, akan ada beberapa alternatif ya. Akan ada beberapa alternatif yang diberikan oleh masing-masing peserta dalam rapat itu. Nah, seorang manajemen akan memilih alternatif yang kemungkinan resikonya lebih sedikit dari yang alternatif lain. Nah, setelah itu kita laksanakan alternatif tersebut, lalu kita lakukan evaluasi. Ya, mungkin dalam waktu 1 pekan atau 2 pekan, apakah masalah yang sedang terjadi, lalu kita lakukan sebuah solusi alternatif dalam 2 pekan itu bisa teratasi. Jika iya, maka evaluasinya apa? Mungkin solusi itu akan kita gunakan jika ada masalah tersebut di lain waktu, atau solusi ini sementara kita lakukan dalam waktu sampai 1 bulan dan lain sebagainya gitu ya, tahapan-tahapannya. Nah, secara kompleksnya lagi seperti ini teman-teman. Dalam mengambil sebuah keputusan kita tentu mengenal dulu ya masalahnya apa, lalu kita cari informasi terkait masalah tersebut. Misal ada karyawan yang sedang mungkin ada pencurian data di sebuah perusahaan. Nah, kita cari informasinya, siapa karyawan ini, dia di bagian mana, terus dia bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, dan sebagainya dicari. Lalu kita mencari alternatif
ya, evaluasi alternatif kriterianya bagaimana, menentukan alternatif pilihan dari evaluasi dari alternatif-alternatif yang ada bagaimana, lalu kita menaksir alternatif pilihan. Nah, kalau ini kasusnya lebih besar lagi ya, tadi kecil kasusnya. Misalkan ini ada kompetitor baru, nah, ada Indomaret sama Alfamart misalkan. Lalu ada kompetitor baru, namanya apa? Misalkan Jawa Mart gitu ya. Ternyata dia lebih laris, lebih banyak orang yang datang ke sana. Nah, kita cari sebagai pemimpin perusahaan, kita mencari solusi-solusi untuk mengembalikan trafik penjualan dari perusahaan kita sebelum adanya Jawa Mart tersebut, gitu ya. Nah, menyeleksi aturan pengambilan keputusan ini sangat ini ya, waktu dalam mengerjakan ini tuh sangat panjang. Maka sebaiknya tahapan ini dilakukan secara cepat, karena kalau terlalu lama nanti pelanggannya bisa berpaling ya. Nah, lalu kita lakukan keputusan pembelian, maksudnya keputusan pembelian ini keputusan untuk mengambil alternatif-alternatif yang ada. Nah, lalu kita lakukan perilaku atau evaluasi ya, pasca pengambilan keputusan. Oke. Nah, lanjut ya. Terus mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, untuk bisa melakukan ini tentu kita pahami dulu struktur organisasinya. Lalu lihat batasan dari masing-masing level yang ada di organisasi tersebut. Dan kita lihat siapa puncak dari struktur tersebut. Kemungkinan dialah yang mengambil keputusan. Jadi dalam sebuah organisasi itu, contoh kayak kampus ini ya. Nah, kampus kita itu ada rektor, pemimpin terpuncak dari akademisinya. Tapi secara keseluruhan kampus kita itu ada yang namanya BPH, Badan Pengawas Harian. Nah, keputusan rektor bisa jadi tidak bisa dilaksanakan jika BPH-nya tidak setuju. Keputusan BPH bisa jadi tidak dilaksanakan jika rektornya tidak setuju. Nah, di ruang itu ada diskusi lagi, ya. Nah, contoh kayak gini. Ini di sebuah pabrik nih. Pabrik ya, atau ya pabrik lah. Terpuncaknya dinamakan direktur. Nah, manajemen tingkat puncak. Wakil direktur, manajemen ini manajemen tingkat puncak juga ya. Nah, manajemen tingkat menengahnya ada manajer personalia, produksi, keuangan, pemasaran. Di bawah produksi ada supervisi kelompok A, kelompok B. Ya, dinamakan manajemen tingkat pertama supervisi. Di bawahnya ada manajemen tingkat non supervisi atau pelaksana teknis. Ini mungkin mandur ya. Mandor-mandornya. Nah, ada sebuah produk baru yang mengancam keeksistensian perusahaan ini. Nah, bagaimana perusahaan ini merespon dan siapa yang mengambil keputusan? Menurut kalian siapa? Ya, pertama pasti pemasarannya, karena dia melihat ada produk baru di pasar, lalu dibawa ke rapat pimpinan, ya, rapat direktur. Bisa jadi pada saat melakukan rapat ini diminta untuk mengambil pendapat dari supervisi di bawahnya ini. Bagaimana kalau misalkan kita membuat produk ini dengan spesifikasi ini, dengan alat kita yang ada, apakah bisa mendukung? Karena kan direktur nggak mungkin orang ini ya, nggak selalu orang teknik industri ya. Bisa jadi dia seorang manajemen, seorang orang ekonomi, orang manajemen, jadi nggak paham spesifikasi teknis alat yang ada di perusahaan yang dia pimpin. Karena yang lebih paham pasti orang supervisi di bawahnya, di bawah manajer produksi. Nah, dia pasti akan memanggil untuk mengambil informasi yang lebih banyak gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini dipanggil dalam sebuah rapat untuk dilakukan sesi mendengarkan masukan-masukan, mungkin seperti itu. Barulah diambil keputusan. Oke. Selanjutnya kita akan membeli mesin tersebut, kita buat spesifikasi yang lebih mudah digunakan oleh masyarakat dan harganya lebih murah, sehingga harapannya itu bisa menyaingi produk baru tersebut. Nah, kayak gitu ya dalam mengambil keputusan. Kalau di sekolah kan seperti ini. Nah, kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ini sejajar dengan kepala tata usaha. Ini seharusnya ada lagi di sini, namanya komite sekolah ya biasanya. Komite sekolah. Jadi
kegiatan di bawah ini itu bisa juga dipatahkan oleh komite sekolah. Oh, saya tidak setuju dengan ini. Nah, komite sekolah inilah biasanya memiliki suara di dalam keberlangsungan sekolah, karena anak-anaknya kan yang menjadi peserta didiknya ini ya, yang menjadi apa namanya, kegiatan utamanya. Nah, menurut komunitas sekolah, kegiatan seperti ini tidak perlu. Misalkan dalam dalam penerimaan siswa baru harus ada yang namanya malam pengakraban. Nah, dilakukan di kuburan. Ya, itu kan di bawah ini ya, di bawah mungkin OSIS ya. Nah, ini OSIS ya. Jadi pembina OSISnya di bawah kesiswaan. Kesiswaan di bawah kepala sekolah, berkoordinasi dengan kepala sekolah, komunitas sekolah masuk. Wah, ini tidak perlu kayaknya, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini tadi teman-teman tugas yang saya sampaikan. Silakan kalian merekam diri kamu saat membaca pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut secara spontan ya. Jadi apa saja yang ada imajinasi kalian itu kalian keluarkan, dan videonya jangan dijeda. Jadi gini, kamu buka mungkin terserah, bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Jadi pada saat kamu membuka pertanyaan ini, kamu baca sambil direkam gitu. Ya, dibaca, direkam, apa yang ada dalam isi kepala kamu spontan aja kamu keluarkan, kamu jawab. Udah gitu aja. Ini pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua, dan ini pertanyaan ketiga. Oke? Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.